Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga hari ini kita dapat berkumpul. Selawat dan salam tanpa kita hadiahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta kini semua umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia hari ini kita berkumpul dengan tujuan untuk mensukseskan sebuah aktivitas salah seorang guru kita, yaitu Pak Sabda, yaitu calon guru penggerak. Jadi untuk menyelesaikan tugas-tugas beliau, kita berkumpul hari ini. Kita doakan bersama agar tugas-tugas beliau sukses dan tercapai semua apa keinginan beliau. Saya rasa bukan dari saya itu saja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah sehingga kita dapat hadir di sini untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing yang tentunya ini untuk kemajuan sekolah kita ya. Cuma kebetulan saya yang menjadi calon penggerak angkatan 9. Nah, di sini ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan apa yang telah saya dapat. Jadi kebetulan ini baru jalan hampir 3 bulan. Jadi apa yang saya dapat selama 3 bulan itu saya mencoba, kalau bahasa kerennya disimulasi, yang menyebarkan ke Trans Jawa. Baik, terima kasih kepada Ibu Wakil, terima kasih kepada kawan-kawan rekan-rekan senior, guru-guru telah hadir di sini dengan tidak memperbanyak mukadimah. Benar kayaknya serius kami ya. Ini sebenarnya hanya apa ya? Mengisi tugas. Nah, mengisi tugas di modul 1.4. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin apa nih? Bermain sebentar ya. Nah, biar kita sedikit ini makanya. Jadi judul permainan kita adalah jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Ya. Baik, di sini saya akan menyebutkan orang pertama Pak Roni, orang kedua Bu Vicky, orang ketiga Bu Leni. Nah, baik. Selanjutnya orang pertama Bu Tri, orang kedua Bu Sam, orang ketiga Pak Sabda, orang ketiga Pak Sabda. salah. Orang ketiga boleh Bu Leni. Salah. Orang ketiga Bu Leni. ya, dan ya. Orang pertama Bu Alisa, orang kedua Bu Nani, orang ketiga Bu Leni. Lina. Bu Bu Leni. salah. Bu Leni. Bu Sam, Bu Sam, iya. Oh, intinya jawab. Jawab aja. Kami Bu Leni aja. Salah. Ada kata tiga Roni. Ingat dulunya, jangan lupakan orang ketiga. Orang ketiga Bu Leni. Bu Ayu, Bu Leni. Bu Leni, salah. Salah. Bu Leni. Betul, ini konsen. Nah, baiklah, itu hanya ini aja ya, supaya mau berpikir, oke? Baik, nah. Sekali lagi menjadi penasaran kok. Baik. Tahu tidak? Nah, baik. Jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Bu Nanda, orang kedua Bu Lia, orang ketiga. Orang ketiga Bu Lia. Nah, semuanya. Oke, lanjut. Tepuk tangan Bang Desi. Nggak tahu di mana. Oke. Baik, itu hanya ini aja ya, intro. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin apa namanya?
menyampaikan apa yang telah saya dapat kepada rekan-rekan sejawat. Kalau ada yang salah, tolong dimengerti. Jadi di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yaitu budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, kira-kira Bapak Ibu kalau mendengar budaya positif, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu? Budaya yang tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung. Boleh yang lain? Kebiasaan yang baik. Oke. Lain? Oke, kebiasaan yang baik intinya. Jadi banyak sekali di sekolah kita kebiasaan baik yang telah kita dapat. Cuma saya di sini ingin menyampaikan konsep mana aja yang, nah itu budaya positif. Di antara banyak konsep budaya positif, di antaranya ya para perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas. Saya biasa menyebutnya kesepakatan kelas, ya. Dan terakhir segitiga restitusi. Baik, pembahasan pertama, apa itu? Saya dulu ya. Oke. Paradigma perubahan paradigma itu kan apa ya? Secara pandang kita. Kalau dahulu, guru banyak memakai teacher center, artinya berpusat pada guru. Semua berasal dari guru. Anak-anak misalnya, tolong lihat halaman ini dari sekian catat. Anak-anak tolong buat ini latihan dari halaman 1 sampai halaman sekian catat. Itu namanya teacher center, berpusat pada guru. Tapi sekarang kita sudah mengikuti kodrat zaman, sepertinya itu tidak bisa diterapkan. Artinya apa? Anak-anak juga harus berperan. Jadi dirubah sedikit. Namanya bukan teacher center, tapi apa namanya Bu? Student center. Ya, student center atau berpusat pada murid, berpusat pada anak. Baik. Pembelajaran paling baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak-anak itu Bu, semua anak-anak itu unik, tidak ada yang tidak pandai. Jadi sebagai guru kita harus bisa tahu itu mana anak yang luar biasa, mana yang biasa, dan yang sedang-sedang kita harus bisa tahu. Di dalam kurikulum merdeka namanya diagnostik. Kita cek dulu nih, mana nih? Oh, ini yang pinter, kasih soal yang agak berat. Ini yang biasa-biasa, kasih soal yang sedang. Oh, ini yang agak slow nih, kasih soal yang slow. Baik, ini untuk mempersingkat waktu ya Bu, lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan usaha didik tanpa imbalan. Jadi kalau bisa anak-anak Bu, kita terapkan disiplin itu jangan ada embel-embelnya. Jangan nanti, sebenarnya saya pribadi masih melaksanakan terus. Saya pribadi kan juga masih baru. Jadi hal-hal baru seperti ini masih baru saya terapkan. Bukan berarti saya di depan ini saya sudah perfect, bukan Bu ya. Saya di sini hanya menyampaikan secara teori. Di lapangan kita yang namanya suatu hal yang baru, kurikulum merdeka. Jadi pelan-pelan, wajar, namanya masih baru. Pelan-pelan, belajar pelan-pelan. Baik, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan usaha didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka masuk kepada nilai kebaikan universal. Apa itu nilai kebaikan universal? Banyak Bu, diantara tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, rajin, kesabaran, percaya diri, ada lagi dan lain sebagainya. Lanjut untuk poin selanjutnya, ya, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu bisa terjadi karena dua faktor. Yang pertama dari dalam dan dari luar. Kalau bahasa kerennya intrinsik dan ekstrinsik. Dari dalam itu memang mereka inginkan sendiri tanpa ada paksaan. Jadi mereka ingin dengan sendirinya tanpa ada dorongan guru, dengan kesadaran sendiri. Tetapi kalau ekstrinsik itu dari luar. Dengan apa? Kita paksa, kita hukum, kita kita ancam misalnya. Itu dari ekstrinsik. Jadi motivasi perilaku guru didasari dari 3
hukuman, konsekuen, yang terakhir restitusi. Jadi kalau hukuman itu biasanya dia, misalnya ada anak terlambat, nggak ada kita rencanakan, sini dong, ya tutup sampah. Jadi artinya hukuman itu tanpa perencanaan, mendadak, bahasanya sebab-sebab kita aja. Nah, selanjutnya dia biasanya murid itu guru yang lain tidak dapat dilibatkan, hanya misalnya saya jumpa anak yang terlambat, saya sendiri dengan cara saya sendiri menghukum anak dengan suruh tutup sampah. Nah itu namanya hukuman. Jadi selayaknya di kurikulum merdeka ini dihindari hal itu juga. Nah, lanjut konsekuensi. Nah konsekuensinya lebih bagus ya, lebih rapi, terencana, murid dibuat nyaman, artinya ditimbulkan kesadaran mereka, bukan harus diancam, harus dipaksa, bukan. Yang terakhir restitusi. Nah ini lebih bagus lagi nih, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Artinya kita ini salah, jangan dikerjakan lagi, tidak baik, nanti begini. Nah juga dia proses kolaborasi antara murid dan guru, mencari solusi sama-sama. Nah ini namanya restitusi. Baik, lanjut ya ke poin kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi sebagai manusia tentunya banyak sekali yang ingin kita capai, ingin kita inginkan. Di antaranya ya ada bertahan hidup, ada ingin dikasih sayang dan menyayangi, ingin jadi penguasa, ingin bebas, ingin senang. Banyak ada keterangannya. Kalau bertahan itu berarti biasanya makanan, minuman berkaitan dengan kebutuhan kita. Kalau kasih sayang ya tentunya sama-sama peduli sama teman, sama anak. Nah penguasa itu biasanya kita ingin menonjolkan diri kita, ingin lebih dari yang lain. Jadi intinya ingin menjadi pemimpin. Kalau kebebasan tentunya dia mandiri, milik pilihan. Kita bebas tanpa ada pasangan, punya sendiri, kebebasan. Yang lain kesenangan, tentunya ya senang beraneka bermain, humor, canda, atau antusiasme ingin tahu ya. Dan lanjut ya ini dia. Menurut Dr. William Blazer, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir manajer. Nah tapi kalau menurut saya posisi kontrol itu guru itu bukan hanya 5, lebih, karena Pak Guru itu bukan hanya manajer, penghukum, teman, tapi kadang guru bisa jadi dokter misalnya. Anak jatuh sini, anak sembuh. Nah itu kan kita mengandaikan kita sebagai pengobat, padahal kan bukan, itu anak kita, tapi itulah guru. Kadang kalau kayak laki-laki bisa jadi tukang misalnya, masak. Oh perempuan juga bisa masak, sepandu misalnya, batu goyang-goyang dibenerin. Jadi sebenarnya posisi kontrol itu banyak, enggak hanya 5. Oke, lanjut. Kalau menurut saya bukan hanya 5. Ya. Jadi contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi, misalnya ada kasus anak yang nggak lengkap atribut, hormat pada bendera selama 1 jam, itu kan itu termasuk penghukum. Artinya kita menghukum anak dengan hormat bendera selama 1 jam misalnya. Atau kita berapa kali jangan terlambat lagi, masih terlambat. Nah, itu kan membuat anak itu merasa bersalah. Nah, jadi sebenarnya dua komponen ini adalah definisi gagal sebagai guru. Nah, jadi dari mana Pak supaya definisinya itu biar sukses? Nah ada ya, masuk kemari ya.